Hai, kalian sudah melihat tayangan yang sebelumnya bukan? Sekarang, COVID-19 sudah merebak ke seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, sudah berada di masa pandemi. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana sih COVID-19 itu bisa ada? Yang kedua, bagaimana sih penyebarannya? Nah, kita akan bahas dan akan kita buat sebuah teks dari COVID-19 itu. Teksnya bernama teks eksplanasi. Tapi sebelumnya, kita harus tahu dulu teks eksplanasi itu apa. Mari kita belajar tentang teks eksplanasi. Oke, teks eksplanasi oleh saya, Adin Ikwani, SPD. Apa sih yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah suatu paragraf atau teks yang isinya menjelaskan sebuah informasi mengenai proses terjadinya suatu fenomena, yang dimana baik itu fenomena alam, ilmu pengetahuan, maupun kehidupan sosial dan budaya. Jadi, isi dari teks eksplanasi adalah proses terjadinya suatu fenomena. Oke, selanjutnya tujuan teks eksplanasi. Tujuan dari teks eksplanasi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan fenomena yang terjadi. Yang kedua, menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Jadi, semua isi dari teks eksplanasi bertujuan untuk memberikan informasi atau menjelaskan sesuatu tentang fenomena yang terjadi. Kemudian, ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, strukturnya itu terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, serta juga interpretasi. Yang kedua, informasi yang dimuat itu dengan berdasarkan fakta atau faktual. Tiga, faktual tersebut memuat informasi yang sifatnya itu ilmiah atau keilmuan. Contohnya seperti sains. Yang keempat, sifatnya itu informatif serta tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk bisa percaya terhadap hal yang dibahas. Terakhir, memiliki atau menggunakan sequence markers. Contohnya pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Bisa juga dengan menggunakan pertama, berikutnya, maupun terakhir. Itulah ciri-ciri teks eksplanasi. Lalu, kita akan membahas struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan umum. Berisikan pernyataan umum mengenal atau tentang topik yang akan dijelaskan pada proses-proses terjadinya atau proses keberadaan. Yang kedua, urutan sebab akibat. Berisi mengenai atau tentang detail penjelasan proses terjadinya yang disajikan secara urut atau bertahap dari yang paling awal sampai yang paling akhir. Terakhir, interpretasi. Berisi tentang atau mengenai kesimpulan dari topik yang telah dijelaskan. Terakhir, kita akan membahas tentang kebahasaan teks eksplanasi. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, fokus pada hal umum atau generik, bukan berfokus pada partisipan. Contoh seperti tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, serta juga udara. Yang kedua, dimungkinkan untuk menggunakan istilah ilmiah. Tiga, lebih banyak menggunakan verba material serta juga verba relasional atau kata kerja aktif. Empat, menggunakan konjungsi waktu serta juga kausal. Contohnya seperti sehingga, pertama, jika, bila, dan seterusnya. Kelima, menggunakan kalimat pasif. Keenam, eksplanasi itu ditulis untuk membuat justifikasi bahwa sesuatu yang diterangkan itu dengan secara kausal itu benar adanya. Itulah contoh dari kebahasaan teks eksplanasi. Setelah semuanya kita pelajari, saya akan memberikan contoh teks eksplanasi dengan tema COVID-19. Paragraf pertama akan menjelaskan tentang pernyataan umum. Pernyataan tentang bagaimana penjelasan tentang COVID-19. Paragraf kedua, ketiga, dan keempat adalah urutan sebab akibat.
bagaimana menjelaskan tentang COVID-19 dari sebabnya maupun akibatnya. Itu dijelaskan dari paragraf 2 sampai ke 4 tentang COVID-19, bagaimana sebabnya dan akibatnya. Lalu, dalam paragraf terakhir akan menjelaskan tentang interpretasi. Bagaimana tentang interpretasi dari teks eksplanasi dan seluruh paragraf yang tersedia. Bagaimana penanganan virus ini harus dilakukan dengan cepat. Jadi, ini adalah simpulan dari interpretasi dan juga seluruh teks eksplanasi di atas. Nah, dari penjelasan tadi, kalian sudah tahu kan bagaimana bentuk teks eksplanasi, struktur, ciri-ciri, serta kebahasaan dari teks eksplanasi. Contohnya juga saya sudah kasih. Tentunya kalian harus sering berlatih dan belajar terus bagaimana membuat teks eksplanasi. Ingat, teks eksplanasi berdasarkan fenomena alam, berdasarkan fenomena sosial, dan tentunya kehidupan yang ada di dunia ini. Untuk semua, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Teruslah belajar dan jangan lupa jaga kesehatan. Dari saya, Adin Ikhwani, Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia SMK Karisma Wita. Sampai jumpa.